Halo Sobat Film Instan, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Nah, kali ini kita akan bahas film kisah seorang mahasiswi yang terjun dalam dunia live streaming video-video syur. Terpaksa dia terjun dikarenakan kebutuhan hidupnya semakin menipis. Gak usah banyak omon-omon, langsung gas kita putar filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan gadis cantik bernama Kara. Ia adalah seorang mahasiswi yang malam itu sedang berkencan dengan pacarnya di sebuah hotel. Ketika pacarnya sedang mandi, Kara menerima telepon yang berdering dari ponsel pacarnya itu. Dari seberang telepon terdengar suara wanita yang berkata bahwa ia sedang sendirian dan menunggu kedatangan pacarnya Kara di kosannya. Tanpa menghiraukan pacarnya yang nampak kebingungan, Kara pun langsung bergegas pergi dari kamar itu. Sementara itu, di tempat lain teman satu kosnya Kara yang bernama Ella juga mengalami malam yang buruk setelah dipecat dari pekerjaannya secara mendadak. Ia pun segera move on dan mencoba mencari pekerjaan lewat kenalannya di media sosial. Tak seberapa lama, masuklah Kara ke dalam kamar Ella dengan wajah yang sedih sambil menangis. Gadis itu berkata bahwa ia sudah diselingkuhi oleh sang pacar dan sekarang mereka putus. Ella pun memeluk Kara sambil menyabarkannya. Keesokan paginya di kampus, Ella pun menemui temannya yang bernama Melody untuk meminta pekerjaan sampingan. Ella mengeluh bahwa saat itu ia sangat membutuhkan uang untuk membayar uang kuliah dan juga bayar kos. Meskipun awalnya Melody sempat ragu untuk merekomendasikan pekerjaan itu, ia akhirnya luluh karena kasihan kepada si Ella. Ternyata pekerjaan yang dimaksud adalah menjadi streamer di situs para pria hidung belang dan mendapat saweran dari mereka. Sementara itu di area kampus, Kara mengetahui bahwa namanya tidak masuk dalam daftar penerimaan beasiswa untuk semester depan. Suasana hatinya pun makin bertambah runyam setelah melihat usaha mantan pacarnya yang bernama Migo untuk balikan dengannya. Setelah menolak pria itu mentah-mentah, Kara pun menemui staf akademik untuk mempertanyakan beasiswanya. Di sana, staf tersebut menjelaskan bahwa nilai Kara masih di bawah batas penerimaan beasiswa di kampus tersebut. Kini Kara pun menjadi bingung bagaimana ia membayar semua kebutuhan hidupnya. Keluarga dan teman-temannya tidak ada yang bisa meminjaminya uang. Malah ibunya menyarankan supaya balikan saja dengan si Migo yang terkenal sebagai anak orang kaya. Sudah pasti pemuda itu akan loyal kepada si Kara. Malam harinya, Kara kembali curhat kepada Ella dan bilang tidak akan balikan dengan si Migo. Mengetahui bahwa Ella telah memiliki pekerjaan sampingan, Kara pun menjadi ingin ikut tanpa tahu pekerjaan apa itu. Di keesokan paginya, saat sedang sarapan, Ella menjelaskan pekerjaan sampingannya kepada si Kara. Ella mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya yang kemudian diserahkan kepada si Kara. Ella bilang itu adalah uang tip dari para penonton live streamingnya tersebut. Jadi kemarin malam tanpa sengaja Kara masuk ke dalam live streamingnya Ella dan para penonton suka kepadanya hingga memberikan banyak saweran. Melihat banyaknya uang yang dihasilkan, Kara yang awalnya sempat ragu sekarang malah ikutan nyebur. Meskipun live streaming pertama Kara terlihat sangat kaku, keesokan paginya ia sudah tertawa-ketawa melihat saldo di rekeningnya. Migo yang melihat peristiwa itu lantas mengajak Kara untuk ngobrol di sebuah ruangan kosong milik jurusan teknik mesin. Migo berkata bahwa Ella adalah pengaruh buruk untuk si Kara. Ia terkenal sebagai cewek nakal. Di sisi lain, Kara tetap bersikeras berteman dengan Ella karena merasa Ella tidak seperti itu. Migo pun mulai mengalihkan pembicaraan ke hubungan mereka. Sambil melancarkan beberapa rayuannya, Kara lantas luluh dan akhirnya tergoda untuk bermesraan di tempat tersebut. Sepulangnya ke kosan, Kara pun langsung ikutan nimbrung melakukan live streaming bersama Ella. Setelah itu, Kara pun bilang kalau dirinya dan Migo sudah balikan. Anehnya mendengar hal itu, Ella pun nampak sangat kecewa. Suatu malam, Migo mendengarkan pesta di rumahnya yang dihadiri oleh beberapa temannya, termasuk Kara, Ella, dan pemuda bernama Paul. Di atas sofa, Migo, Kara, Ella, dan juga Paul ngobrol sambil minum-minum. Merasa tidak nyaman melihat kemesraan Migo dan juga Kara,
Ella lantas mengajak Paul mengajak berduaan di kamar mandi. Meskipun nampak sibuk dengan Migo, ternyata Kara diam-diam terus memperhatikan si Ella. Beberapa saat kemudian, Kara mabuk hingga harus dibawa ke tempat tidurnya si Migo. Dengan kondisi setengah sadar, Kara membocorkan pekerjaan sampingannya kepada si Migo. Dia itu pun lantas mengamuk dan mengusir Kara serta si Ella. Di keesokan paginya, Kara nampak baik-baik saja setelah berseteru dengan si Migo. Ella sendiri nampaknya berusaha maklum dan berpikir positif kalau Kara sedang labil. Peristiwa tadi membuat hubungan Kara dan juga Ella menjadi sangat canggung, dan akhirnya mereka pun saling menjaga jarak. Di kampus mereka hanya tetap-tetapan saja tanpa ada bertegur sapa. Suatu ketika Kara mengetahui bahwa Ella diteror oleh si Migo. Ia pun langsung menegurnya dan mengatakan tidak akan pernah kembali lagi kepada pria itu. Tanpa sepengetahuan Kara, Ella sebenarnya sudah jatuh hati kepada si Migo. Hal itu dicurahkan langsung oleh Ella di depan penonton live streamingnya, dan tanpa gadis itu sadari, Kara sudah ada di dalam kamarnya dan mendengar semua curhatannya. Bak Gayung bersambut, Kara pun menerima cinta si Ella. Ia pun menenangkannya bahwa mereka berdua bisa mengatasi semua ini. Akhirnya, film ini pun ditutup dengan adegan di mana Kara dan Ella bermesraan di depan penonton live streaming mereka. Dan film pun tamat. Ya, film yang sangat membagongkan, asli Mimin pun pusing lihat film ini. Ya, yang penting ada adegan adu mekaniknya lah ya. Film pergelian tapi dengan sentuhan misteri-misteri gitu lah ya. Kalau bahas film-film kayak gini lagi gimana ya kira-kira? Tinggalin di komen ya.